Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama, saya bahas terkait pengolahan citra digital. Ya, channel saya Nur Nafiia. Kemudian beberapa penelitian saya terkait pengolahan citra digital nanti bisa dicek di playlist ada dengan tema ini, atau langsung ngecek di Google Scholar. Ya, nanti dibuka di di browser, kemudian tulis Scholar, terus ketikkan nama saya Nur Nafiia. Nanti beberapa penelitian saya terkait citra akan muncul. Selain citra juga ada terkait data mining atau data. Terus saya juga mempunyai usaha bernama Nayafada Academy. Di sini lebih banyak yang kursus, alhamdulillah, itu yang sedang skripsi memang atau sedang penelitian. Nah, di situ memang banyak yang minta jelaskan, kemudian dari penjelasannya kan kadang ada langsung yang coding. Nah, codingnya diminta. Walaupun codingnya diminta, tetap saya tekankan adalah harus paham tahapannya, konsepnya, logikanya. Karena kalau nanti misalkan beda tema, beda kasus, atau beda apa, tidak hanya dari coding saja paham apa bisanya. Kalau beda tema kan bisa berubah kasusnya. Nah, itu codingnya kan pasti berubah. Itu penjelasan saya. Nah, langsung saya mulai. Tadi saya sudah membahas terkait bagaimana melakukan klasifikasi kalau menggunakan metode CNN. Di situ saya sudah jelaskan tahapannya, tidak ada yang namanya ekstraksi fitur. Nah, ini yang saya tadi sudah menjelaskan terkait ini. Astagfirullahaladzim, ini. Jadi kalau menggunakan metode deep learning atau CNN, maka tidak ada tahapan ekstraksi fitur karena sudah include jadi satu di sini ekstraksi fiturnya. Di codingnya itu seperti ini, saya tunjukkan. Nah, di sini sudah ada, jadi include-nya untuk melakukan pengambilan fiturnya ya di sini, convolution-nya sama pooling-nya. Jadi ini tahapannya. Nah, otomatis inputnya cukup langsung gambar, nanti dia dengan sendirinya mengambil fiturnya berdasarkan ini, berapa layernya. Ini layer ya, ini layer, kemudian ini layer, ini layer. Ini juga layer pattern, ini juga layer dropout, ini juga layer terakhir, layer output. Nah, terus berapa jumlah node di masing-masing layer ini? Ada 16, ada 32, dan 64. Ini jumlah node. Nah, ini kalau inputnya gambar udah murni. Nah, ada yang bersikukuh jika saya mau menggunakan metode CNN, ya, mau menggunakan metode CNN, akan tetapi tetap ada ekstraksi fiturnya. Misal contoh ekstraksi fiturnya adalah menggunakan, saya tulis di sini ekstraksi fitur. Jadi dia tetap bersikukuh inputnya citra, tapi ada tahap ekstraksi fitur. Saya taruh di bawahnya ya, ini tahapannya nomor 1, nomor 2, dan untuk training dan klasifikasinya menggunakan metode CNN. Nah, otomatis kalau di sini sudah nggak boleh menggunakan istilah CNN ya, tapi lebih tepatnya menggunakan metode deep learning. Jadi CNN-nya mohon maaf saya hapus, yang tepat adalah menggunakan metode learning. Loh, kenapa kok deep learning? Karena di situ sudah tidak menggunakan fungsi yang saya tuliskan di sini ya. Ini saya tampilkan lagi ke atas. Nah, sudah nggak menggunakan fungsi ini lagi, tidak convolution 2D, sudah tidak seperti itu. Ya, itu bedanya. Jadi nanti fungsinya yang berbeda di situ. Ya. Apakah bisa? Bisa. Langkahnya bagaimana? Ini saya tuliskan langkahnya. Jika inputnya kayak gitu. Nah, inputnya citra tapi tetap ada metode ekstraksi fitur. Misalkan yang saya contohkan di sini, saya menggunakan MATLAB ekstraksi fiturnya. Langkahnya adalah ini ya. Intinya secara garis besarnya melakukan ekstraksi fitur citra. Dan nanti trainingnya menggunakan deep learning ya. Ini contoh saya menggunakan MATLAB. Jadi saya
baca dulu setiap folder. Ini kan ada folder 1, 2, 3. Jadi ada kelas 1, 2, 3. Kelas 1 misalkan polet, kelas 2 misalkan apa, kelas 3 misalkan apa. Misal itu ya, ini contohnya. Dan saya sudah melakukan pengambilan fiturnya menggunakan ini. Ini penjelasannya. Yaitu ini nilai rata-rata. Jadi saya tulis di sini adalah rata-rata. Terus berikutnya di sini adalah standar deviasi. Berarti saya tulis di sini adalah STD. Terus berikutnya lagi di sini adalah kontras. Nah, ini GLCM. Jadi saya sudah menggunakan GLCM, berarti kontras. GLCM kan ada kontras, homogeneity, kemudian korelasi, energi. Nah, ini berikutnya energi. Ini agak lama karena memang sambil saya convert ya. Energi. Terus berikutnya ini korelasi, homogeneity, entropi. Jadi ini fitur-fitur yang saya ambil dari satu gambar. Jadi ini adalah gambar 1 ya, gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3. Jadi ambil fitur dulu, boleh menggunakan MATLAB, boleh menggunakan Excel. Maaf, menggunakan MATLAB, boleh menggunakan Python, bahasa pemrograman Python. Ini tadi korelasi, ini homogeneity, misalkan saya tulisannya salah, mohon dimaafkan. Terus homogeneity sama satunya entropi tadi ya. Nah, dan jangan lupa dikasih label. Ini tadi saya ambil dari fitur 1. Saya buka dulu, kan sudah saya simpen ya. Terus saya buka, oh ini adalah fitur 1. Sudah saya copy, berarti ini saya tulis di 1. Labelnya harus seperti ini. Oke. Ini ambil fiturnya sampai 50. Selanjutnya yang fitur 2 juga sama. Fitur 2 itu berarti gambar nomor 2 yang di folder 2 ya, karena saya ada 3 kelas ya. Nih, folder yang 2 berarti ini saya ambil. Harus otomatis ya. Harus otomatis, jadi nggak per satu gambar. Tapi langsung yang ada di dalam folder gambar itu terbaca semua. Dan ini saya copy, berarti 2 ya, kelas 2. Paste. Ini 2. 2. Oke. Terus berikutnya karena tadi ada 3 folder, berarti ini yang folder 3 juga sudah dibaca, diambil fiturnya sama kayak gini, diambil fiturnya. Kemudian disimpan. Ya. Terus ini saya baca, saya taruh di Excel, saya jadikan 1 fitur-fiturnya. Oke, sudah. Saya taruh sini, berarti kelas 3 ya. Oke, sudah. Terus dari sini, maka ini menjadi data training. Ini sudah menjadi data training, ya. Langkahnya tadi ambil fiturnya dulu, ambil fitur setiap image. Jadi baris 1 ini berarti 1 image ke 1, image kedua, image ketiga, image keempat. Ya, tadi sudah saya kasih kelas juga. Ya, sudah lengkap. Kemudian ambil fitur, terus jadikan 1 kan, ini jadikan satu file fiturnya dan dikasih label. Terus seperti itu. Terus dikasih label. Selanjutnya ini disimpan dalam bentuk file CSV. Nah, ini disimpan dalam file CSV. Saya buat file baru misalkan. Saya taruh sini. Nah, gini. Saya simpan dalam bentuk file CSV. Saya taruhnya, saya letakkan di C. Misal ini saya pakai Python ya. CSV saya taruh di, karena tadi sebelumnya saya sudah punya code di pneumonia. Ini juga ada terkait pneumonia ya. Saya punya penelitiannya dan sudah saya publikasikan, dan saya taruh di channel juga. Mungkin mau dibaca, disimak, monggo. Misalkan fitur umbi. Oke, ini tadi terkait umbi ya. Oke, sudah. Ini sudah dalam satu file CSV. Nah, kalau sudah, nah berikutnya barulah dilakukan training, tapi tidak ada tulisan kayak gini.
Kalau yang ini kan kayak gini ya, konvolusi, karena memang inputnya image 3x3. Nah, karena tadi datanya sudah tidak berupa image-nya sudah diambil fiturnya dalam bentuk CSV, maka fungsi yang kita gunakan sudah tidak pakai kayak gini. Tetap boleh menggunakan apa, deep learning. Deep learning kan cikal bakal dari intinya deep learning kan perkembangan dari metode neural network ya, deep learning. Maka yang dipakai fungsinya, ini contoh ya, maka fungsinya adalah, nah kayak gini, udah beda, udah enggak menggunakan convolution. Bedanya ya, kalau sama saya tampilkan dalam dua layar, nah ini kalau datanya sudah dalam bentuk CSV, gambar tadi yang sudah saya jadikan CSV dibaca, terus nanti ini namanya deep learning. Kan layernya nanti bisa kita tulis lebih dari satu kan, ini layarnya yang hidden kan hanya satu. Nah, nanti kalau mau lebih dari satu, ya ini ditambahkan aja. Terus kalau yang konvolusi saya taruh sini. Nah, ini ya. Ini kalau dilihat, nah ini bedanya di sini lah. Kalau inputnya citra ya ini convolution D, convolution 2D. Inputnya ukurannya berapa, di sini dituliskan ya. Input shape-nya, nah dimana gambarnya berwarna ya 3. Kalau gambarnya grayscale ya berarti di sini 1. Kemudian nah ini filternya 3x3. Terus di sini adalah jumlah node-nya. Udah kayak gitu bedanya. Jadi bolehkah jika saya mau menggunakan tahapan kayak gini, inputnya citra, terus tetap ada tahap ekstraksi fitur, tapi training dan klasifikasinya menggunakan deep learning? Bisa, tapi benar-benar harus dipahami langkahnya ya. Terus beda dengan kalau murni inputnya ya, murni kalau inputnya citra langsung dilakukan metode deep learning. Kalau metodenya deep learning, saya taruh ke atas. Ini contoh salah satu metode CNN kan ada VGG 16, exception. Nah ini, nah ini, nah boleh, berarti kebanyakan. Nah, boleh kalau inputnya citra, terus dilakukan ekstraksi fitur, terus di sininya tetap menggunakan deep learning, klasifikasi atau training. Tapi cara nulisnya sudah tidak kayak tadi ya, nggak kayak tadi ada konvolusi. Di sini tulisannya bukan menggunakan kayak gini. Kalau citra kan convolution 2D. Kalau di inputnya CSV ya kayak gini. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi benar-benar harus dipahami, karena memang kalau kita mau melakukan penelitian terkait computer vision, machine learning, harus paham logikanya. Tidak hanya bisa nulis coding. Kalau hanya bisa nulis coding, nanti kalau beda tema, beda apa, nggak paham kayak gitu. Itu pesan saya. Mohon maaf jika kalimat saya, ucapan saya ada yang salah atau menyinggung. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.